Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam lil mu'minin wa ja'ala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, Islam serta nikmat sehat wal afiyah. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini yang sejuk, yang cerah, insyaallah kita masih diberikan kesehatan, umur panjang oleh Allah, diringankan langkah kita ke tempat yang banyak barokahnya ini. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan kesehatan, umur panjang, dan juga diberikan keistiqomahan dalam beribadah. Dan tentunya di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita yang menjadi umatnya Nabi Muhammad mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini hari yang ke-22 di bulan Ramadan, berarti kita sudah berada di awal 10 akhir Ramadan. Berada di 10 akhir Ramadan berarti sebentar lagi kita akan berpisah dengan Ramadan, bulan yang mulia ini. Tidak lama lagi, rasanya baru kemarin kita bertemu dengan Ramadan. Kita nanti-nantikan sekian bulan, kita nanti-nantikan Ramadan ini. Sebentar lagi Ramadan ini akan pergi meninggalkan kita. Bukan kita yang meninggalkan Ramadan, akan tetapi Ramadan yang meninggalkan kita. Sedih rasanya kalau kita ditinggalkan. Berbeda dengan misalkan yang meninggalkan itu enggak sedih, tapi kalau yang ditinggalkan itu rasanya sedih sekali. Berapa hari lagi? Sekarang 22. Berapa hari lagi berarti? 8 hari. 8 hari lagi insyaallah, tidak lama Ramadan ini. Rasanya tuh singkat sekali Ramadan dengan segala aktivitasnya, ibadah kita di bulan Ramadan. Tapi ternyata belum lama, baru kemarin Ramadan dan sebentar lagi akan berpisah dengan kita. Mudah-mudahan di akhir 10 Ramadan ini ibadah kita semakin meningkat, semakin baik. Kegiatan-kegiatan anak-anak sekolah pun juga orang tua tidak
lagi mengantar anak sekolahnya karena sudah libur, jadi bisa memaksimalkan ibadah di masjid, beriktikaf dan lain-lainnya. Berdagang juga adalah ibadah, maka ya beribadah, berdagang insya Allah juga pahalanya sangat besar. Karena diniatkan untuk ibadah, mencari nafkah untuk anak, istri, keluarga dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan ini bulan yang istimewa, yang di dalamnya banyak keistimewaan dan kemuliaan. Di antaranya adalah bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran yang pertama kali. Yang kedua adalah Ramadan juga sebagai Syahrul Siyam. Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memilih Ramadan menjadi bulan yang istimewa yang Allah khususkan hanya untuk orang-orang mukmin. Apa dia ibadahnya? Adalah berpuasa. Ibadah puasa tidak diperintahkan atau tidak diperuntukkan untuk orang-orang lainnya kecuali hanya orang-orang mukmin saja. Maka ibadah puasa ini adalah ibadah yang paling tinggi spiritualnya. Ada material, ada spiritual. Ya, material misalkan orang sedekah kelihatan sedekahnya. Orang berinfak, orang sholat, orang haji kelihatan. Haji berjalan dari Indonesia sampai Mekah dan sebagainya. Kelihatan material, tapi ibadah puasa adalah ibadah spiritual. Maka Allah sampaikan di dalam hadis qudsi, Rasulullah menyampaikan, as-siyamu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang nanti akan membalasnya. Maka puasa ini ibadah yang paling tinggi spiritual karena enggak ada yang tahu kualitas ibadah kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling tahu kualitas ibadah kita semua. Orang kelihatan berpuasa tapi kita tidak tahu di rumahnya ia mungkin makan, minum dan sebagainya. Maka puasa ini kata Rasul di dalam hadis qudsi, wa ana ajzi bih, Allah yang akan membalas pahala puasa tersebut, maka kita semua ini nilainya tentunya berbeda. Nilai puasanya berbeda, kualitas ibadahnya, puasanya berbeda. Ya, maka kita berpuasa dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan puasa Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga adalah di bulan Ramadan ada yang istimewa, yaitu yang kita sebut sebagai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfis syahr. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diberikannya satu malam yang apabila kita mendapatkan kebaikan malam itu, maka pahalanya khairun min alfis syahr. Jadi Lailatul Qadar itu adalah khairun min alfis syahr, ya. Jadi seperti orang beribadah, keutamaan dan pahalanya alfis syahr, 1000 bulan. Kalau kita kalkulasikan semuanya, kita hitung sekitar 83 atau 84 tahun, sekitar itu. Oke, mudah-mudahan di
10 akhir Ramadan ini kita mendapatkan yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan Lailatul Qadar, saya membawa buku Riyadhus Shalihin cetakan Darussalam. Dulu kami beli waktu kami kuliah, waktu kami belajar, mampir ke maktabah Darussalam, ya, toko buku, kami beli Riyadhus Shalihin. Kecil, buku saku buat bawa kemana-mana, bisa dibaca di mana-mana, masuk ke dalam kantong, seperti itu. Darussalam ini maktabahnya ada di kota Kairo. Nah, kami beli waktu itu ketika kami belajar kuliah di Kairo, di Al-Azhar. Taib. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan, ya, pada malam itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang keutamaannya luar biasa. Di ayat ketiga, khairum min alfi syahr, dan di ayat lain Allah menyampaikan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis muttafaqun alaih. Rasulullah menyampaikan man qama lailatul qadri, siapa orang yang menghidupkan, qama ihya'ul lailah, yaitu menghidupkan malam tersebut, ya, malam Lailatul Qadar, dengan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, yang baik, hakul yakin, wahtisaban, dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka ia akan diampuni dosa-dosanya. Hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Imam Bukhari wa Muslim. Nah, pada malam tersebut, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, jika kita lihat hadis-hadis yang lain, taharrau artinya memburu atau mencari Lailatul Qadar itu, ya. Di dalam hadis lain, anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadri fil manami fi sab'il awakhir. Aku melihat, kata sahabat Rasulullah, aku melihat Lailatul Qadar, ya, di mimpiku terjadi pada 7 fi sab'il awakhir, pada hari ke-7 di 10 akhir Ramadan. Hari ke-7, kalau misalkan hari ini 20, hitung dari 21. Hitung dari 20 atau 21, ya, maka tanggal 27 itulah Lailatul Qadar turun. Kalau kita hitung, juga ada menafsirkan dihitung dari misalkan Ramadan itu 30 hari, maka terus dihitung dari belakang, 30, 29, berarti tanggal 23. Sekitar tanggal 23, ya, atau 29, karena kita berbeda negara, kadang juga berbeda jumlah puasanya, ada yang 29, ada yang 30, begitu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut mengisyaratkan bahwa Lailatul Qadar ini terjadi atau turun pernah pada tanggal, jadi pernah turun, pernah hadir pada tanggal 27 Ramadan. Jadi pernah hadir, ya.
Kita ketahui bahwa hadis tentang Lailatul Qadar ini Rasulullah itu taharrau fil witri. Jadi memburunya itu di tanggal-tanggal ganjil. Contoh tanggal 21 kemarin, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, tanggal 29. Rasulullah mengisyaratkan Lailatul Qadar turun pada tanggal-tanggal ganjil sesuai yang disampaikan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ya, Lailatul Qadar itu juga ulama-ulama menyampaikan tidak hanya turun pada tanggal ganjil, namun Lailatul Qadar ini turun pada di 10 akhir Ramadan tersebut. Gitu. Tidak mesti di tanggal-tanggal ganjil, tapi juga di tanggal-tanggal genep 22, 24, 26. Nah, kemudian apa yang kita lakukan ketika di malam Lailatul Qadar tersebut? Maka Rasulullah mengisyaratkan kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu orang yang menjaga ibadahnya dari awal sampai akhir. Menjaga ibadahnya, menjaga tilawah Qur'annya, menjaga amal solehnya, menjaga puasanya dari hal-hal yang membatalkan puasa dan sebagainya. Ya, orang-orang tersebut insya Allah ia akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Lailatul Qadar tersebut. Maka Lailatul Qadar tersebut didapat bukan dengan cara mangu-mangu, hanya santai-santai aja, enggak. Akan tetapi Rasulullah disampaikan perlu ijtihad, perlu sungguh-sungguh dia. Mulazamah dengan ibadahnya, mulazamah dengan qiraatul Qur'annya, mulazamah dengan lain-lainnya. Gitu. Jadi ibadahnya didapat dengan cara yang sungguh-sungguh, bukan santai-santai. Seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadis yang tadi, kelanjutannya adalah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawatta'at fi sab'il awakhir faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir. Mohon maaf tulisannya kecil jadi harus dekat-dekat ini matanya. Rasulullah melanjutkan menjawab dari sahabat yang bertanya bahwa sahabat bertanya, saya melihat Lailatul Qadar ini ya di dalam mimpi. Kemudian Rasulullah menjawab, iya, apa yang engkau lihat, kata Rasul, apa yang engkau lihat itu tepat. Gitu. Jadi Rasulullah mengiyakan mimpi dari sahabat tersebut. Apa yang engkau lihat di dalam mimpi, qad tawatta'at, sudah tepat katanya, sudah betul. Fi sab'il awakhir, yaitu turun Lailatul Qadar itu pada sab'il awakhir. Pada katakan hari ke-7 di 10 akhir Ramadan. Faman kana mutaharriha, siapa orang yang mau memburunya, mencarinya katanya, falyataharraha, maka carilah, maka burulah Lailatul Qadar itu. Kapan? Fi sab'il awakhir, yaitu pada tanggal ganjil pada tanggal 27 Ramadan. Itu yang disampaikan oleh Rasul. Jadi cari katanya. Nah, pada hadis lain Rasulullah menyampaikan, jadi ketika sahabat bertanya, saya mimpi, kemudian Rasulullah, iya, tapi saya lupa, kata Rasul. Jadi pas tanggal 20 ya, Rasulullah pun juga bermimpi tentang Lailatul Qadar, walakin unsit katanya. Jadi hikmah dari hadis tersebut bahwa Rasulullah juga bermimpi tentang Lailatul Qadar ya, tapi Rasulullah itu lupa tanggal berapanya Lailatul Qadar itu, maka Allah sengaja melupakan Rasulullah itu.
Maksudnya mimpinya. Rasulullah sampai lupa tanggal berapa ya, hari keberapa ya. Jadi Rasulullah itu lupa. Hikmahnya pada 10 akhir Ramadan ini Rasulullah, ayo silakan dimulai dari tanggal 21. Rasulullah mengisyaratkan monggo cari Lailatul Qadar ini. Nah, karena Rasulullah itu lupa ketika itu ya mimpinya tentang Lailatul Qadar. Ya, jadi hikmahnya tuh kita diisyaratkan, diperintahkan untuk memburunya dari tanggal 20, 21 dan seterusnya. Begitu. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan wa yaqulu taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Redaksinya masih sama. Artinya burulah Lailatul Qadar pada fil ashril awakhir, pada 10 akhir Ramadan ya, pada 10 akhir di bulan Ramadan. Di dalam hadis lain dari Aisyah juga radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharaw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Burulah, carilah Lailatul Qadar itu pada tanggal-tanggal ganjil minal ashril awakhiri, dari 10 akhir Ramadan ya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maka selain dari perintah i'tikaf, Rasulullah mencontohkan kepada kita tentang i'tikaf di akhir Ramadan ya, di antaranya adalah juga bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar ini. Rasulullah beriktikaf ya selama Ramadan, akhir Ramadan. Tidak hanya 10 akhir Ramadan, sebetulnya dalam sebuah riwayat Rasulullah beriktikaf itu di 10 yang kedua, 10 yang pertama, menghidupkan Ramadan itu dengan ibadah-ibadah konsentrasi di dalam masjid. Nah, sekarang nih sudah tanggal 22, konsentrasi kita Bapak Ibunya suka terpecah. Kemarin waktu di pengajian jelang berbuka saya sampaikan bahwa konsentrasi kita nih sudah mulai terpecah karena disibukkan dengan euforia lebaran, beli kue, bahan-bahan kue, ibu-ibu bikin kue, terus juga ke pasar gitu ya, beli baju, beli pakaian baru dan sebagainya. Itu sebatas euforia. Itu bukan inti esensi dari Ramadan ini ya. Jadi Jadi maksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, konsentrasi, balik lagi ke masjid. Yang kemarin sibuk di luar, sekarang 10 akhir Ramadan kembali lagi konsentrasi, fokus di dalam masjid untuk tadarus Quran, pengajian-pengajian, dan beriktikaf tentunya di dalamnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadisnya beriktikaf. Sampai kapan Rasulullah itu beriktikaf? Ya, jadi setiap tahunnya di bulan Ramadan Rasulullah beriktikaf. Setelah Rasulullah wafat, kemudian iktikaf itu dilanjutkan oleh istri-istri beliau, oleh istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf para ummul mukminin di dalam masjid, karena apa? Karena ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan di sini ada yang iktikaf, ada ya, banyak ya. Tapi nginep enggak pulang-pulang gitu? Enggak ya, pasti pulang. Karena ada Bapak Ibu di sebagian daerah atau di tempat-tempat lain ya, orang-orang yang memang dari kepanitiaan masjid tersebut membuat atau mengadakan iktikaf itu dimanage, dikelola dengan baik. Jadi selama 10 hari enggak keluar dari masjid, enggak bekerja, meninggalkan anak istrinya, ya terutama bapak-bapak gitu ya, meninggalkan anak istrinya, yang ibu-ibu pun juga sama gitu. Nah, itu dulu kami di daerah kami
Ya, itu pun juga sebagai syarat ketika kami dulu sekolah di pondok pesantren di Bekasi, karena saya aslinya Bekasi, itu menjadi syarat kelulusan di sekolah bahwa anak ini harus, kalau dia mau lulus harus iktikaf selama 10 hari di masjid, enggak keluar-keluar, tidak keluar-keluar selama 10 hari, semuanya aktivitas di situ. Ya, istirahat, semuanya makan dan sebagainya, ya, berbuka, sahur dan sebagainya, ya, dikelola oleh panitia di masjid tersebut. Mudah-mudahan kalau ada yang mau di sini boleh juga, gitu ya. Nanti ada, ya, bawa kasur dari rumah, bawa kasur, bawa pakaian dan sebagainya. Ustadz, kami ini kan kerja dan sebagainya, boleh. Akhirnya apa? Akhirnya hanya datang dia, sholat tarawih, kemudian malam mabit di situ, nanti ba'da subuh terus keluar lagi karena paginya harus kerja dan sebagainya, aktivitas dan lainnya, atau apa, berdagang dan sebagainya. Maka perlu itu kita niatkan i'tikaf. Dan Bapak Ibu ketika masuk masjid, ya, maka niatkan i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Ustaz enggak bisa nih pakai bahasa Arab, oke, bahasa Indonesia. Aku niat i'tikaf selama aku berada di dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Nah, maka nilainya akan berbeda dengan orang. Nilai ibadah kita di dalam masjid tentunya akan berbeda dengan ibadah yang tidak diniatkan i'tikaf. Oke, maka mulai masuk, melangkahkan kaki kita ke dalam masjid, masuk kita, apa yang kita baca? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk masjid baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, kemudian dilanjut nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Dengan begitu insyaallah, ya, kebaikannya banyak sekali. Baik, kita lanjutkan. Mana dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashrul awakhir, apabila sudah masuk 10 yang terakhir, kata Rasul, min Ramadan, di bulan Ramadan, ahya al-lail, hidupkan malam-malam tersebut. Hidupkan malam-malam tersebut, ya, lebih giat lagi, lebih semangat lagi menghidupkan malam tersebut pada 10 akhir Ramadan. Wa ayqadha ahlahu, ya, ada keluarganya, dibangunin keluarganya. Bangun Pak, bangun. Kalau istrinya sudah bangun duluan, bangun Pak. Kalau bapaknya sudah bangun duluan, bangun. Anak-anaknya dibangunin. Wa ayqadha ahlahu, dibangun itu keluarganya. Ya, wajaddu, enggak kelihatan. Wajadda, dan apa? Dan bersungguh-sungguh dia beribadah, okay? Kemudian wasyaddul mi'zar. Wasyaddul mi'zar artinya wasyaddu artinya diikat, gitu ya. Dia mengencangkan apa, kalau kita pakai sarung, iya, kita maksudnya tuh pakai sarung, siap-siap untuk ibadah, untuk apa? Menghidupkan malam tersebut, gitu ya. Dimulai dari apa? Yang malam itu, kalau malam itu dari mana? Dari ba'dal maghrib atau dari ba'dal isya? Ba'dal maghrib. Okay. Dari ba'dal maghrib sudah disebut sebagai malam. Ya, jadi mulai ba'dal maghrib, ya, kalau Ramadan, ya Ustadz, kita nih ba'dal maghrib masih apa, capek setelah berbuka. Nah, kemudian okelah ba'dal isya, kemudian tarawih, kemudian dilanjut tadarus Quran, dan seterusnya. Jadi apa? Diperintahkannya itu kita untuk menghidupkan malam tersebut dengan ibadah-ibadah, amal soleh, ya, tadarus Quran dan berzikir dan sebagainya, dan membangunkan keluarganya, wajada, dan juga dia bersungguh-sungguh dalam hal tersebut,
wasyaddul mi'zar, dan siap-siap pakai baju, pakai sarung, rapi, ya, bersih, gitu ya. Untuk apa? Untuk beribadah. Dan disampaikan oleh Aisyah juga, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan. Jadi Rasulullah itu bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairi. Aku tuh enggak pernah lihat Rasulullah itu bersungguh-sungguh, ya, seperti ini nih, seperti di bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan, Rasulullah itu tambah giat lagi ibadahnya, tambah lama lagi ibadahnya. Maka dalam sebuah riwayat Rasulullah itu ketika sahabat melihat Rasulullah sholat tarawih, gitu ya, Rasulullah sholatnya tarawihnya jamaah atau enggak dulu? Enggak ya, enggak jamaah ya, sholatnya di rumah tarawihnya. Dan dulu tidak dikenal sebagai tarawih, dulu disebutnya qiyamul lail. Sekarang juga ustaz. Hadisnya itu apa? Qiyamul lail. Ya. Jadi apa? Ketika sahabat melihat Rasulullah sholat qiyamul lail, sahabat pengen ikut menjadi makmumnya. Oke lah, besok saya hadir, kata sahabat. Datang sahabat pada suatu hari, sholat bersama Rasulullah menjadi makmumnya, ya, sahabat tersebut. Apa yang dibacanya ternyata Rasulullah satu rakaatnya Al-Baqarah enggak rampung. Dikiranya Al-Baqarah selesai nih, 286 ayat, dimulai dari Alif Lam Mim. Dikira sahabat selesai Al-Baqarah 286 ayat. Ternyata Rasulullah nyambung surat yang berikutnya, ya, surat Al-Imran. Dikiranya Al-Imran ini selesai juga. Kemudian Rasulullah masih melanjutkan surat An-Nisa. Begitu akhirnya sahabat tersebut selesai dari situ, besoknya udah enggak datang lagi. Kapok sahabat tuh, enggak kuat dengan ibadahnya Rasulullah. Maka ketika Rasulullah ibadah terus menyentuh tuh Aisyah yang sedang tidur, apa dibilang sama Aisyah? Ya Rasulullah, engkau kenapa kok sampai segininya ibadah? Sampai lama sekali, kakinya pecah-pecah dan sebagainya. Kalau kita pecah-pecah karena enggak pakai sendal, kita enggak pakai sendal, kepanasan, ya kan? Kepanasan kaki kita, tumit kita ini pecah-pecah, begitu. Bukan karena ibadah, karena nggak pakai sendal kaki kita, gitu ya. Nah apa? Kenapa engkau ya Rasulullah ini ibadahnya sampai seperti ini? Kaki pecah-pecah, lututnya sampai kapalan, sujud kan? Lututnya kapalan dan sebagainya. Afala, kata Rasul, afala abdan syakura. Seperti itu. Engkau ya Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Kita ini belum dijamin masuk surga. Gitu ya. Tapi ibadah kita masih jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Rasulullah menjadi suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah menjadi uswatun hasanah untuk kita, yang kita contohkan, kita adopsi dalam kehidupan kita, ya, apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Yang berikutnya adalah di dalam hadis tersebut, ya, Rasulullah sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah, terutama di 10 akhir Ramadan. Ma la yajtahidu fi ghairi wa fil ashril awakhir min, dan di dalam 10 akhir Ramadan tersebut ma la yajtahidu fi ghairi, dan aku, kata Aisyah, tidak melihat Rasulullah, ya, di bulan-bulan lain tidak seperti bulan ini sungguh-sungguhnya ibadahnya, semangatnya. Dari Aisyah juga, wa anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ay lailati lailatul qadri ma aqulu fiha. Nah, udah tadi kita tahu tuh kapan Lailatul Qadar itu datang, pada 10 akhir Ramadan. Maka carilah Lailatul Qadar itu dengan sebaik-baiknya, sungguh-sungguh hidupkan malam tersebut dengan qiyamul lail, dengan qiraatul Quran, dengan
zikir dan sebagainya, membaca istighfar dan sebagainya. Sekarang apa ya Rasulullah? Kalau kami melihat Lailatul Qadar pada malam tersebut, kemudian apa yang harus kami lakukan? Apa yang kami baca? Apa yang kami ritualkan? Apa yang kami zikirkan pada malam tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, qauli qala, ia berkata, qauli berkata kepadaku, kepada Aisyah. Apa yang disampaikan kepada Aisyah oleh Rasulullah SAW? Allahumma, yang doa yang sering kita baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Jadi doa-doa yang kita baca, ya, Allahumma innaka afuwun. Ini nih perhatian buat Bilal, misalkan ada Bilal, ya, sering saya dengar itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa-nya tuh jangan panjang. Afwa fa'fu anni, jangan wa-nya tuh jangan panjang. Gitu ya. Jadi tuhibbul afwa fa'fu anni, afwa fa'fu anni, wa-nya tuh pendek. Gitu ya. Atau apa dia, solu sunat tarawih apa aja yang dipanjangi itu jami'ahnya, jami'ata rahimakumullah, bukan jami'ata, jami'ata, gitu ya. Sering itu kita dengar. Kesalahan apa? Madnya, panjangnya. Nah, doa yang kita baca, ya, di bulan Ramadan yang diriwayatkan oleh Aisyah tadi, Rasulullah mengajarkan untuk membaca doa Allahumma, jika Lailatul Qadar itu hadir, datang, kita rasakan, bacalah doa yang banyak-banyak. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Seperti itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ustaz, boleh enggak doa-doa lain? Boleh. Sangat boleh. Ramadan ini, ya, pintu langit dibuka oleh Allah. Surga dibuka, neraka ditutup dalam hadisnya. Gitu ya. Bacalah doa-doa, ya, terserah. Yang menjadi hajat kita, monggo dibaca. Tidak apa? Tidak. Tentunya doa ini dan doa-doa lainnya. Kayak gitu. Misalkan, ya, pada malam Lailatul Qadar kita apa? Memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bacalah banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan ini luar biasa. Kayak gitu ya. Atau astaghfirullahalazim terus dia baca ratusan kali, ribuan kali, monggo dibaca. Begitu. Mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan membaca banyak-banyak istighfar, karena istighfar ini Rasulullah saja membaca satu hari tidak kurang dari 70 kali. Dalam sebuah riwayat yang lain, Rasulullah beristighfar sebanyak 100 kali. Kita orang yang tidak dijamin masuk surga tidak membaca istighfar. Masya Allah. Tidak membaca istighfar, kita jarang sekali, cuma ba'da sholat doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru bacalah astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Lain-lainnya jarang sekali kita membaca istighfar. Gitu. Jarang, yakin saya. Apalagi apa? Kalau kita pegang tasbih digital, peganglah tasbih digital atau tasbih yang ada, tasbih yang kita punya. Ya. Orang kalau pegang tasbih, insya Allah dia mulutnya sekali dua kali berzikir. Kalau nggak pegang tasbih, rata-rata ya jarang, lupa dengan berzikir kepada Allah. Mengingat Allah, berzikir kepada Allah, ya, ini
diperintahkan apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Selama kita banyak berzikir, insyaallah hati kita tambah tenang, tambah tentram, keluarga jadi adem ayem tentram, insyaallah dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi banyak-banyak berzikir kita kepada Allah, di antaranya adalah memperbanyak doa yang tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari hadis Aisyah. Nah, doa-doa yang lainnya monggo saja Bapak Ibu sesuai hajatnya, sesuai kebutuhannya. Tentunya Ramadan ini adalah bulan ampunan, bulan maghfirah. Banyak-banyak minta ampun, minta maaf, biar apa? Biar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita keluar dari Ramadan ini seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih dalam keadaan fitri, Aidil Fitri, ya, dalam keadaan suci, bersih, ya, kita sebagai apa? Seperti bayi yang baru dilahirkan, insyaallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah sudah suruh sudah? 6 menit lagi. Baik, 6 menit lagi. Iya. Oke. Jadi mudah-mudahan dari kultum ini, bukan kultum ya, kajian subuh atau pengajian ba'da subuh, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah di 10 akhir Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, ya. Kalau kita lihat, saya cerita kemarin juga di pengajian berbuka, kalau kita lihat orang-orang, Bapak Ibu, ini menjadi perhatian kita semua. Kita lihat di Timur Tengah, orang-orang itu rebutan saf, ya, pertama, kedua, ketiga, rebutan orang masuk ke masjid itu rebutan. Di apa? Di 10 akhir Ramadan. Orang rebutan semuanya hadir, ya, yang biasanya juga berdagang di 10 pertama, di 10 kedua, tapi ketika di 10 terakhir ini dia istirahat. Kami dulu menyaksikan di sana, gitu ya. Jadi ketika kami sholat di Masjid Amr bin As, jadi ketika Amr bin As dulu diutus oleh Rasulullah membawa risalah untuk menaklukkan Mesir itu, ya, Amr bin As itu datang ke Mesir, yang pertama adalah buat masjid. Masjidnya masih ada sampai sekarang. Dan saya pernah sholat di sana beberapa kali, ya, yaitu pada bulan Ramadan, karena cukup lumayan beberapa kilo dari rumah, gitu ya. Sholat di sana itu luar biasa, kunutnya aja 1 jam. Kunutnya, ya, namanya Syekh Jibril, kami ingat betul. Syekh Jibril, namanya Syekh Jibril, itu kunutnya itu 1 jam Bapak Ibu. Kunut 1 jam ketika witir. Jadi kita maklum. Orang-orang sana itu ketika tarawih itu memang luar biasa. Kita di sini 45 menit aja jamaah udah ngeluh, gitu kan? Jamaah udah ngeluh, oh Ustadz katanya lama kali nih bacanya. Lama bacanya kan sampai jam 9 karena memang Bapak Ibu masih ada kegiatan lagi tadarus Quran. Begitu. Tapi orang-orang sana itu jam 10, jam 11 baru selesai. Kunutnya aja 45 menit 1 jam. Boleh dilihat di YouTube itu. Lama sekali. Atau mungkin di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Syekh Sudes dan sebagainya. Syekh Sureh Mu'akili dan sebagainya. Ketika menjadi imam panjang sekali. Di sini ada kunutnya, Pak Ismail? Enggak ada ya? Boleh dipakai kunut. Jangan Ustadz, nanti jamaahnya ini pada gubar kalau pakai kunut lama-lama, katanya. Boleh, enggak apa-apa. Orang sana kita pakai kunutnya itu 1 jam Bapak Ibu, ya. Jadi ketika sholat di Masjid Amr bin As dengan Syekh Jibril, suaranya bagus, wah enak sekali di sana, nikmat betul, gitu ya. Kita tuh sholat seperti itu, banyak sekali orang di jalan-jalan, semuanya penuh semuanya, penuh di jalanan semuanya, orang gelar sajadah, koran dan sebagainya. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka taharrau Lailatul Qadar. Dalam rangka dia berburu Lailatul Qadar. Berburu Lailatul Qadar itu
Kami pun juga ikut sholat di sana di Masjid Amr bin As. Begitu naik kereta sampailah ke Masjid Amr bin As itu, jamaahnya luar biasa dan kami pun juga beriktikaf di sana. Malam tersebut kami di sana dan juga biasa orang Mesir itu berbagi juga sahurnya. Ayo diajak semua. Siapa yang ada di situ diajaknya untuk bersahur dan kami kemudian waktu duha pulang ke rumah. Nah, begitu. Jadi ini pesan untuk kita semua dalam menghidupkan 10 akhir Ramadan. Jangan terus kendor, safnya makin maju, ya kan? Berarti jamaahnya semakin berkurang, gitu ya. Nah, jangan, kalau bisa jangan, gitu ya. Tetap dipertahankan, terus istiqomah. Dengan begitu, insya Allah ya kualitas ibadah kita tetap baik dan insya Allah mudah-mudahan harapan kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu Lailatul Qadar tersebut. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf jika ada salah ada kurang, mohon dimaafkan. Ya, saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.